Hai teman-teman semua, dan selamat pagi, siang, atau malam Pak Hendrik. Perkenalkan, nama saya Benedicto Aurelio Sereno dari kelas Sosiologi 1. Nah, dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 1.0 yang dimulai dari akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Oke, selamat menyaksikan! Nah teman-teman, sekarang kita ada di bagian awal nih, yaitu bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan awal dari mesin uap yang ditemukan oleh James Watt. Kenapa? Karena penemuan mesin uap yang ditemukan dan diimplementasikan oleh James Watt itu merupakan perkembangan terbesar yang saya jadikan fokus di revolusi industri 1.0. Kenapa saya bilang itu adalah perkembangan terbesar? Karena dalam revolusi 1.0 yang dikenal sebagai permulaan dari seluruh perubahan besar di dalam dunia industri, revolusi 1.0 itu dimulai di Inggris yang seperti saya katakan tadi pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Pada periode ini, mesin uap pertama kali ditemukan dan diimplementasikan dalam berbagai sektor industri, seperti industri tekstil dan industri pertambangan. Penemuan mesin uap oleh James Watt adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah, karena teknologi ini tuh menggantikan tenaga manusia dan hewan, yang sebelumnya itu merupakan sumber utama tenaga produksi dalam produksi dunia. Revolusi industri 1.0 itu bukan hanya memperkenalkan tentang mesin, tetapi juga memicu perubahan besar di masyarakat, termasuk bagaimana orang bekerja dan di mana mereka tinggal. Karena banyak yang mulai pindah ke kota-kota industri untuk bekerja di pabrik. Oke, jadi itu adalah bagian pendahuluan. Sekarang kita next ke bagian selanjutnya. Oke, di bagian ini kita akan membahas tentang konsep utama dan perkembangan yang terjadi selama revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 berpusat pada penggunaan mesin uap dalam proses produksi. Mesin uap mengubah sistem produksi dari manual menjadi mekanis. Salah satu teknologi yang pertama kali dipengaruhi adalah mesin pemintalan tekstil. Dengan bantuan mesin uap, pabrik-pabrik tekstil dapat menghasilkan kain dalam jumlah besar dan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selain sekedar mesin, penemuan dan pengembangan mesin uap oleh si James Watt menciptakan lompatan besar dan dinilai sebagai batu lompatan dalam produksi dan teknologi industri. James Watt tidak hanya meningkatkan efisiensi mesin uap yang sudah ada, tetapi juga mengembangkan elemen-elemen penting yang memungkinkan mesin uap bekerja dengan lebih baik, dan lebih serbaguna terus-menerus. James Watt itu memperkenalkan komponen seperti kondensor terpisah yang memungkinkan sebuah mesin bekerja dengan lebih hemat energi dan lebih efisien. Mesin ini tidak hanya meningkatkan kecepatan produksi, tetapi juga mengurangi biaya operasional pabrik. Dengan inovasi ini, tentunya mesin uap menjadi lebih praktis untuk digunakan dalam skala yang besar, baik di pabrik tekstil, pertambangan, maupun di industri lainnya. Nah, secara keseluruhan, penemuan dan pengembangan mesin uap oleh si James Watt bukan hanya mendorong revolusi industri pertama, tetapi juga memberikan dasar bagi transformasi besar-besaran dalam produksi yang terus berkembang hingga era revolusi industri berikutnya. Oke, next ke bagian selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak-dampak dari revolusi industri 1.0. Tentunya yang pertama itu adalah dampak dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi sendiri, revolusi 1.0 memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dampak positifnya pasti ada, yaitu adalah peningkatan produktivitas yang signifikan. Dengan adanya mesin, pastinya produksi barang meningkat drastis, sehingga barang-barang menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat luas.
Namun, dampak negatifnya juga tidak bisa diabaikan nih. Kesenjangan ekonomi antara para pemilik pabrik dan pekerja itu mulai muncul. Para pengusaha besar mendapatkan keuntungan yang besar pula, sementara para pekerja yang bisa dibilang kecil juga menerima upah yang rendah atau kecil juga. Dan juga mereka harus bekerja dalam kondisi yang sulit. Oke, sekarang kita ke dampak yang kedua nih guys. Yaitu adalah, tadi kan dari segi ekonomi, sekarang kita pindah ke sosial. Dari segi sosial, revolusi industri ini memberikan urbanisasi besar-besaran. Masyarakat yang dari pedesaan itu berbondong-bondong pindah ke kota untuk bekerja di pabrik. Hal ini tentunya menciptakan lapangan kerja baru dan kelas pekerja yang signifikan guys. Di sisi lain lagi, kondisi kerja di pabrik seringkali sangat buruk. Jam kerja yang panjang, lingkungan kerja yang berbahaya, dan upah yang rendah menjadi masalah sosial yang muncul akibat perubahan ini. Oke, kita ke dampak yang terakhir, yaitu adalah dampak dari segi lingkungan. Dari perspektif lingkungan sendiri, revolusi industri 1.0 bisa dibilang membawa dampak negatif yang cukup signifikan. Mengapa? Karena penggunaan batu bara sebagai sumber energi utama menyebabkan peningkatan polusi udara dan air. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Oke teman-teman, sekarang kita ke bagian yang kelima, yaitu adalah penjelasan tentang dampak-dampak yang telah saya sebutkan tadi. Oke, revolusi industri 1.0 memiliki dampak yang berkelanjutan hingga era modern ini. Penggunaan mesin untuk mempercepat produksi menjadi dasar bagi perkembangan teknologi yang lebih lanjut di era revolusi industri 4.0 dan 5.0. Jika di masa lalu manusia baru mengenal mesin uap, kini kita telah berada di era teknologi digital, di mana produksi dapat dilakukan dengan otomatisasi dan juga robot. Tentunya juga AI. Namun, kita juga belajar dari dampak negatif yang muncul di revolusi industri 1.0, terutama soal lingkungan dan ketimpangan sosial. Di era modern ini, kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan industri yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, sambil memperbaiki kesejahteraan pekerjaan melalui regularisasi dan juga teknologi yang mendukung keselamatan bekerja. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai nih di bagian kesimpulan. Dalam kesimpulan, revolusi industri 1.0 adalah fondasi yang sangat penting dalam sejarah industri modern. Perubahan besar-besaran dalam cara produksi, distribusi, dan kehidupan masyarakat telah terjadi berkat teknologi mesin uap. Namun, meskipun membawa dampak positif, revolusi ini juga menyebabkan masalah sosial dan lingkungan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Dengan kita bisa memahami revolusi industri 1.0, kita dapat menghargai kemajuan teknologi yang ada pada sekarang ini dan bersiap menghadapi tantangan industri di masa depan. Itu adalah kesempatan bagi kita nih, para Gen Z, untuk menciptakan industri yang tidak hanya maju, tetapi juga adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini tentang revolusi industri 1.0. Semoga informasi ini dapat membantu Anda semua memahami asal-usul industri modern dan dampak yang terus kita rasakan hingga hari ini. Mari kita terus mengembangkan teknologi dengan bijak tentunya untuk masa depan yang lebih baik.